Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswi dari AMIK Lamang Papulan Sopeng, Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah aplikasi berbasis web, yaitu aplikasi input data karyawan. Sebelum membuat codingannya, kita harus mengaktifkan SAM-nya. Kita menginstall Apache dan MySQL. Setelah mengaktifkannya, kita masuk ke Google Chrome dengan mengklik localhost. Pada halaman localhost ini terdapat menu phpMyAdmin. Di sini saya sudah membuat database-nya, yaitu database karyawan. Di dalam database karyawan terdapat dua tabel, yaitu tabel karyawan dengan tabel login. Yang pertama, saya akan menunjukkan struktur dari tabel karyawan. Terdapat 5 nama atau tabel pada tabel karyawan ini. Yang pertama, NIK dengan tipe data varchar. Yang kedua, nama karyawan dengan tipe data varchar. Yang ketiga, jabatan dengan tipe data varchar. Yang keempat, tanggal masuk dengan tipe data date. Dan yang kelima, divisi dengan tipe data varchar. Setelah membuat database-nya, kita akan membuat codingannya pada aplikasi Sublime Text. Di sini saya sudah membuat semua codingan untuk aplikasi input data karyawan. Yang pertama itu koneksi. Kita harus mengkoneksikan antara database dengan aplikasi yang akan kita buat. Di sini terdapat variabel connect. Lambang dolar ini kita baca dengan variabel sama dengan MySQLi connect dalam kurung localhost, root, dan database karyawan. Database ini harus sesuai dengan nama pada database yang telah kita buat sebelumnya. Fungsi dari if ini apabila penulisan database pada codingan berbeda dengan database yang telah kita buat, maka akan muncul tulisan gagal terhubung ke database. Sebelumnya, kita akan coba pada Google Chrome. Dengan mengetik localhost, nama folder aplikasi, terus nama file koneksi. Nah, di sini sudah tidak ada tulisan gagal terhubung ke database, maka dari itu koneksinya sudah terhubung pada database yang telah kita buat tadi. Selanjutnya, saya akan menampilkan codingan dari indeks. Indeks ini akan menampilkan data karyawan yang telah kita input. Pada titelnya kita ketik data karyawan. Terdapat ahref sama dengan input.php atau tambah data. Pada codingan tersebut sudah terdapat halaman input data atau tambah data. Jadi, jika kita mau menginput data karyawan yang baru, sudah langsung mengklik tambah data.
Maka dari itu kita akan coba codingan index.php ini. Kita masuk ke Google Chrome, klik localhost, nama folder, aplikasi, terus index.php. Nah, inilah tampilan dari halaman daftar karyawan. Sebelumnya saya akan menunjukkan untuk codingan inputnya. Inilah codingan dari input data karyawan. Terdapat titel dengan nama halaman input data karyawan. Terdapat pula TR dan dalam TR tersebut terdapat TD, yaitu TD NIK, TD nama karyawan, TD jabatan, TD tanggal masuk, TD divisi. Penulisan nama pada TD ini harus sesuai dengan penulisan database yang telah kita buat tadi. Di sini terdapat include koneksi. Terus if is set, variabel post simpan. Sesudah kita menginput, maka akan kembali ke location index. Selanjutnya kita akan coba input data. Sebelum kita menginput data, NIK yang kita akan input tidak bisa sama dengan data yang telah kita input. Di sini saya akan menginput dengan NIK yang lain, nama karyawan, jabatan, wakil ketua, tanggal masuk, terus divisi. Nah, inilah hasil dari inputan halaman daftar karyawan. Di sini terdapat dua aksi, yaitu edit dengan hapus. Aksi pada edit dan hapus ini sudah kita ketikkan pada file index. Saya akan menunjukkan. Nah, inilah codingan untuk aksi edit dengan hapus. Terdapat juga kolom untuk data kosong. Maksud dari data kosong ini apabila kita menghapus semua data yang telah kita input, maka akan muncul tulisan data kosong. Terdapat juga cetak untuk mencetak semua data-data karyawan. Selanjutnya kita coba edit. Kita edit namanya, terus kita simpan. Nah, namanya sudah kita edit, maka berubahlah menjadi inilah hasil dari editannya. Saya akan menunjukkan codingan editnya. Inilah tampilan codingan pada file edit. Di sini kita mengkoneksikan dengan file koneksinya. Nama variabelnya harus sama dengan koneksinya, yang itu connect, select from, tabel karyawan. Penulisan tabel karyawan harus sesuai dengan penulisan pada database tersebut. Dengan nama halaman edit karyawan, terdapat TR dan dalam TR terdapat TD, TD NIK. Penulisan NIK harus sama dengan penulisan pada
tabel karyawan tersebut atau database yang telah kita buat. Inilah tampilan codingan pada file edit. Selanjutnya, hapus. Kita akan menghapus salah satu data karyawan tersebut. Nah, data yang terakhir kita tambah tadi sudah kita hapus. Selanjutnya, saya akan menampilkan file hapusnya. Inilah tampilan dari codingan file hapus. Variabel hapus sama dengan MySQLi underscore query. Variabel connect-nya seperti yang saya katakan tadi harus sama dengan penulisan pada koneksinya. Delete from tabel karyawan. Penulisan tabel harus sesuai dengan penulisan pada database tersebut. Headernya yaitu location _2 index.php. Selanjutnya kita akan mencetak data karyawan tersebut. Nah, inilah hasil dari cetak data karyawan. Selanjutnya saya akan menunjukkan codingan cetaknya. Inilah codingan dari cetak data karyawan. Terdapat nama data karyawan, terdapat pula tabel, TR dan TD. 6. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan database tabel login dengan masuk pada localhost phpMyAdmin. Terus kita buka di database karyawan, terus tabel login. Saya akan menampilkan struktur dari tabel login tersebut. Inilah struktur dari tabel login. Terdapat 5. Yang pertama, kode user dengan tipe data integer. Kita sudah auto incrementkan. Yang kedua, username dengan tipe data varchar. Yang ketiga, password dengan tipe data varchar. Yang keempat, nama lengkap tipe data varchar. Dan level tipe data enum dengan pilihan 2 admin atau operator. Selanjutnya saya akan menampilkan codingan dari loginnya. Inilah tampilannya. Kita sudah koneksikan dengan file koneksi.php dengan nama halaman utama. Inilah codingan dari file login untuk aplikasi kita. Selanjutnya, saya akan menampilkan untuk file loginnya tersebut. Buka Chrome dengan mengetik localhost, nama folder, aplikasi, terus login .php. Nah, inilah tampilan dari halaman login karyawan. Kita username-nya admin dan passwordnya juga admin. Terus klik login. Nah, kita sudah masuk pada halaman daftar karyawan. Sebelumnya, saya akan menampilkan file CSS dari halaman login tersebut. Nah, inilah file CSS pada halaman login CSS-nya. Terdapat bodinya, terdapat utama, header, inputan, log,
Nah, selanjutnya kita akan coba untuk login admin. Kita coba tambah data. Nicknya tidak boleh sama. Nama karyawan, jabatan, tanggal masuk, divisi, humas. Terus kita simpan. Sudah itu kita akan edit. Kita edit namanya. Terus kita simpan. Namanya sudah berubah. Terus untuk aksi hapusnya, kita sudah menghapus data karyawan. Selanjutnya kita akan mencetak daftarnya. Nah, inilah hasil dari cetak data karyawan. Nah, itulah penjelasan sedikit dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.